Kinematika gerak persiapan TKA SMA. Seorang stuntman berdiri di jembatan layang yang tingginya 45 meter. Dia bakalan jatuh ke kasur busa. Jadi gini, ini misalnya jembatannya ya. Dia ada di sini, akan jatuh ke diharapkan kasur busanya di sini. Jatuh gini gitu kan. Nah, si kasur busanya ada di mobil pick up di sini, bergerak ke sini gitu kan. Biar si pick up itu tepat di sini itu kapan gitu. Dia jatuh bebas. Berarti karena kasur busanya itu 3 meter di atas permukaan tanah, berarti ini 42 meter dong. Kecepatan si pick up itu 72, kita ke satuan internasional, berarti 20 meter per second ya. Waktu yang diperlukan agar stuntman tepat jatuh di atas kasur. Jadi dari sini ke sini itu berapa second? Yang A berarti jatuh bebas itu kan Y sama dengan V0 YT. Oh, ini bukan parabola. V0 T tambah setengah GT kuadrat. Y-nya 42. V0-nya 0 dong, jatuh bebas. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti T kuadratnya 42 dibagi 5. 84 dibagi 10. 8,4. Kita cari. T itu berarti 8,4 diakarin. Akar dari 8,4 itu adalah 2,9 lah. 2,9 second. Jadi ini 2,9 second butuhnya. Itu yang A. Sekarang yang B. Jarak kasur dengan titik jatuh agar ia tepat di atasnya. Berarti si X ini nih. Jarak kasurnya. Agar ia tepat di atasnya. Jadi si X ini jarak ketika si orang ini awal jatuh. Si ini jatuh, si ini jaraknya X. Artinya itu kan GLB tuh. S-nya adalah, atau X di sini ya, aku pakai X. V kali T kan. V-nya tadi udah 22,9 second. Jadi selama 2,9 second itu dia menempuh jarak X. Ketika jaraknya X, si stuntman ini menjatuhkan diri gitu. Berarti ini 58 meter. Jadi 85 meter dari titik jatuhnya. Ketika jaraknya 58 meter dari titik jatuh, si stuntman langsung loncat, menjatuhkan diri. Berarti ini 58 meter. Berikutnya, percepatan rata-rata selang T2 sampai T4. A itu adalah Vt kurang V0 per delta T. Vt kecepatan akhirnya kan min 6. Kecepatan awalnya 6. Jadi kita sedang melihat area ini. Ke sini. Per delta T-nya berarti 4 kurang 2. Min 12 per 2. Min 6 meter per second kuadrat. Perlambatan. B-nya perpindahan dari 0 sampai 4. S sama dengan V kali T gitu kan. Karena ini perkalian di sumbu X dengan sumbu Y, variabelnya, itu berarti masalah luas area grafik. Dan ini di bawah sumbu X, maka ini negatif. Ini besarnya sama. Berarti ini saling menghilangkan. Ya udah. Artinya perpindahannya ini. Dia nanya perpindahan bukan jarak tempuh. Maka luas dari 0 sampai 2 karena ini saling mematikan antara
di 2 ke 4 itu saling mematikan. Jadi, perpindahan itu adalah luasnya 2 kali 6, 12 meter. Berikutnya. Nah, di sini ada kecacatan soal, tidak disertakan alpanya, harusnya alpa ada di gambar. Kalau alpa di sini setengah itu nggak mungkin, karena depan per samping nggak mungkin setengah kan. Jadi, aku simpulkan alpanya di sini. Kalau ini 10, berarti ini harus 20, karena tan alfa itu adalah depan per samping. Ini setengah ya. Maka ini adalah 20 second. Tentukan kapan kecepatan kedua mobil akan sama. Pas saat 20 second. Tuh. Kemudian percepatan kendaraan Agus. Berarti VT kurang V0 per delta T. Agus itu berarti VT-nya 40, V0-nya 0 selama 20 second. 2 meter per second kuadrat. Kapan Agus menyusul Tony? Nah, jadi si Agus ini V0-nya 0. Lalu kok apa ya? A ya. Kalau apa kan gerak melingkar ya. A-nya 2 meter per second kuadrat. Lalu si Tony ya? Iya betul. Tony itu V0-nya 30 meter per second. A-nya 40 kurang 30 per 20. Berarti setengah meter per second kuadrat. Kapan saling menyusul? Jarak jarak Agus sama dengan jarak Tony itu menyusul. V0 T tambah setengah AT kuadrat. Ini juga V0 T tambah setengah AT kuadrat. Cuman si ini V0-nya si Agus. Si Agus. Ini punya Tony. Ini punya Tony. V0 Agus itu adalah 0. Maka ini 0 setengah kali 2 T kuadrat. V0 Tony itu adalah 30. Tony adalah setengah T kuadrat. T kuadrat sama dengan 30T tambah ini 0 setengah T kuadrat. 1/4 T kuadrat. Berarti ini 3/4 T kuadrat kurang 30T sama dengan 0 kali 3. Kali 4. 3T kuadrat kurang 120T. 3T dikeluarin, ini T, ini 40. Berarti T sama dengan 40 second. 40 second kemudian Agus menyusul Tony. 40 second. Yang B ini 2 meter per second kuadrat. Jarak yang ditempuh Agus mau Tony jaraknya sama dong. Namanya juga menyusul gitu kan. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Berarti V0 Agus itu kan 0. A-nya itu 2. Menyusul pada saat 40 second. Berarti 1600 meter. 1600 meter. Berikutnya. Nah, ini lumayan. Jadi, H-nya, H bukan ketinggian maksimum ya. Berarti masalah Y. Gitu. Masa, nggak guna ini. Di parabola nggak guna. Y-nya pada saat nyentuh itu 10 meter, T-nya 2 second. Di sini sudutnya 30. Kita harus tahu alfanya berapa gitu kan.
Berarti kita lihat dulu deh apa yang didapat dari apa yang diketahuinya ya. Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Y-nya 10. V0 sin alfa belum diketahui. Nah, saat 2 second kan di situ. Maka kali 2 setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 10 sama dengan 2 V0 sin alfa kurang 20. Maka 2 V0 sin alfanya adalah 30. V0 sin alfa itu adalah 15. Kita taruh dulu. Lalu kita dapat apa lagi nih? Ingat Vx itu di titik ini kan Vx selalu sama ya. Vx itu selalu V0 cos alfa. Kalau di titik ini, di titik nyentuh bangunan, V-nya V0 sin alfa min GT. Ini dapat nih. V sama dengan V0 sin alfa kan udah diketahui 15. Ini 10, T-nya 2. Berarti min 5 meter per second. Itu V-nya. Nah, sudutnya udah diketahui. Yang namanya sudut ini tuh ini 30, berarti ini kan 30. Pas nyampe sini tuh kecepatannya itu di sini. V-nya, ini Vx, ini Vy. Maka di sini, makanya Vy-nya negatif karena ke bawah. Tan min 30 itu sama dengan Vy per Vx. Tan min 30, sinnya negatif kuadran keempat. Berarti ini min 1 per akar 3. Vy-nya min 5, Vx-nya V0 cos alfa. Nah, berarti V0 cos alfa itu adalah 5 akar 3. Oke. Nah, dari sini dengan sini kita dapat alfa nih. V0 sin alfa per V0 cos alfa itu adalah 15 per 5 akar 3. 3 per akar 3. Berarti ini akar 3. Ini kan habis nih. Berarti tan alfa adalah akar 3. Oh, diketahui nih. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Gitu. Komponen mencapai permukaan bangunan dapat dong. Karena Vx-nya itu kan, oh belum. V0-nya harus cari dulu. V0 sin alfa sama dengan 15. V0 sin 60 sama dengan 15. V0 sama dengan 15 per sin 60, setengah akar 3. Berarti V0-nya adalah 30 per akar 3. Kali akar 3 per akar 3. V0-nya adalah 10 akar 3 meter per second ya. Vx adalah V0 cos alfa. V0-nya 10 akar 3 cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti ini 5 akar 3 meter per second. Komponen, artinya Vx, Vy. Vy-nya min 5 meter per second ini. Udah didapat. Oke, sekarang lanjut ke yang B. Jarak arah mendatar, berarti si X ini nih, si X ini. X sama dengan V0 cos alfa kali T. GLB kan? Finalnya udah dapat 10 akar 3. Cos alfa berarti cos 60. Setengah dong. T-nya dia kena titik bangunan itu di 2 second. Berarti X-nya adalah 10 akar 3 meter. Lanjut, C. Laju awal. Final. Laju awal. Kita udah dapat. Ya. Jadi, tadi komponennya udah dapat di sini. Jarak mendatar X-nya, lajunya, laju awalnya 10 akar 3. Berikutnya, RA 40 cm, RB 10 cm, RC 30 cm. Nah, omega A itu adalah 20 radian per second. A-nya
kecepatan sudut yang A diketahui, berarti A dengan B yang sama adalah VA sama dengan VB. Kalau beda, dia bakalan putus talinya. V itu omega kali R. Artinya omega B diketahui dong. Omega A 20, RA 40, RB 10. Berarti ini 80 radian per second. Omega A. Nah, omega C, A dengan C yang sama adalah, A dengan B dengan C ya. Yang sama adalah V-nya. Karena dia pakai tali. VB sama dengan VC. Kalau nggak sama, itu bakalan putus talinya. Omega B kali RB sama dengan omega C kali RC. Omega C sama dengan omega B RB per RC. Omega B 80, RB 10, RC 30. Maka ini adalah 80 per 3 radian per second. Omega C itu. Lalu, udah ya yang A ya. Yang B, VC. VC itu adalah omega C kali RC. Omega C-nya 80 per 3, RC-nya harus dalam satuan internasional. Berarti 8 meter per second. Yang nomor C, sentripetal B. A sentripetal B. Itu adalah omega B kuadrat kali RB. Omega kuadrat R. Bentar. Iya, betul. Omega B-nya kan 80. RB-nya 0,1. Berarti 640 meter per second kuadrat. Sekarang yang C ya. Omega C kuadrat kali RC. Omega C-nya adalah 80 per 3. 80 per 3 RC-nya 30, 0,3. Berarti ini habis. Lalu ini 640 per 3 meter per second kuadrat. Demikian.